Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syur rahfad wa inna hatal watan fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sama-sama kita hormati semua pembimbing yang ada di Institut Agama Islam Hamdan Wadi Yaiha Lombok Timur. Dan sama-sama kita doakan semua guru-guru kita semoga panjang umur, murah rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama kita hormati dosen pembimbing Bapak Zainul Arifin MPD, dan yang sama-sama kita cintai rekan-rekan mahasiswa Institut Agama Islam Hamdan Wadi NW Lombok Timur. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, perkenalkan nama saya Muhammad Makini, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 4B Institut Agama Islam Hamdan Wadi YH NW Lombok Timur. Pada pelajaran metodologi penelitian ilmiah, kita akan membahas beberapa hal yang ada pada pelajaran metodologi penelitian ilmiah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, terlebih dahulu kami membacakan daripada materi yang akan disampaikan, yaitu di sini analisis regresi. Analisis regresi. Ya, kita lanjut ke pengertian daripada analisis regresi. Pengertian analisis regresi. Analisis regresi merupakan metode statistik yang bertujuan mencari seberapa besar atau sejauh mana hubungan atau pengaruh sebab akibat dari satu atau lebih variabel prediktor, variabel bebas terhadap variabel response atau variabel terkait. Analisis regresi juga sering disebut analisis prediksi karena tujuan atau untuk meramalkan hubungan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait. Analisis regresi sangat erat kaitannya dengan analisis korelasi. Namun yang membedakan keduanya adalah analisis korelasi belum tentu terdapat regresi, sedangkan analisis regresi sudah pasti terdapat analisis korelasi. Analisis regresi dapat dilakukan tergantung pada penelitian. Apakah setelah mengetahui korelasinya mau dilanjutkan ke analisis regresi ataukah hanya sampai pada analisis korelasi yang sekedar mengetahui ada tidaknya pengaruh atau hubungan tanpa mengetahui seberapa besar pengaruh atau hubungan variabel bebas terhadap variabel terkait, atau yang lebih dikenal dengan analisis regresi, baik itu regresi sederhana maupun regresi berganda. Di sini kita beralih ke jenis analisis regresi. Analisis regresi dibagi menjadi analisis regresi linear sederhana dan analisis linear berganda. Jadi di sini analisis regresi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana merupakan alat analisis statistik yang digunakan untuk mencari seberapa besar hubungan atau pengaruh
satu variabel bebas terhadap satu variabel terkait. Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen X dengan satu variabel dependen Y. Artinya di sini analisis regresi linear sederhana hanya dapat digunakan apabila variabel bebas terdiri dari satu variabel yang mempengaruhi satu variabel terkait. Analisis bivariat. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah arahnya positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi di sini tujuan daripada analisis itu supaya kita mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, dan juga tujuannya di sini adalah untuk mengetahui apakah arahnya positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Inilah tujuannya, ya. Tujuan daripada analisis analisis daripada regresi tersebut, ya. Jadi di sini maka kita perlu menggunakan data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Ya. Inilah data yang kita akan gunakan untuk menganalisis, ya, yaitu menggunakan data yang digunakan yaitu berskala interval atau rasio. Misalnya di sini mencari seberapa besar hubungan antara pengetahuan tentang demam berdarah. Ini berarti variabel bebas, ya. Kita mencari seberapa besar hubungan. Kita di sini mencari hubungan antara pengetahuan tentang demam berdarah. Kita mencari tahu atau ingin menganalisis daripada hubungan antara pengetahuan tentang demam berdarah tersebut. Ya, ini namanya variabel bebas. Selanjutnya terhadap perilaku pencegahan demam berdarah. Ini dinamakan variabel terikat, ya. Nah, di sini kita melihat variabel bebas yaitu pengetahuan, dan di sini variabel terikat yaitu perilaku pencegahan. Di dalam variabel bebas ini pengetahuan. Nah, di sini kita perlu mengetahui, ya, hubungan antara pengetahuan tentang demam berdarah atau hubungan pengetahuan tentang wabah-wabah penyakit dan lain sebagainya. Dan di sini di variabel terikat yaitu perilaku pencegahan. Nah, di sini di variabel terikat ini bagaimana solusi kita untuk mencegah daripada demam berdarah tersebut atau virus-virus tersebut. Itu dinamakan variabel terikat. Ini penjelasan daripada regresi linear sederhana. Lanjut ke adapun persamaan umum. Nah, di sini persamaan umum dari regresi linear sederhana yaitu sebagai berikut. Ada beberapa persamaan yang dimana di sini Y subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan. A. Harga Y ketika harga X 0 harga konstanta. B.
koefisien regresi nilai peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. X subjek pada variabel independen yang punya nilai tertentu. Lanjut ke pembahasan. Selanjutnya berikut ini adalah tahapan dalam melakukan analisis regresi linear sederhana. Nah, di sini di dalam tahapan melakukan analisis regresi linear sederhana, di sini kita memerlukan 8 tahapan dalam menganalisis regresi linear sederhana tersebut. Melakukan analisis regresi linear sederhana. Yang pertama di sini yaitu kita perlu menentukan menentukan tujuan melakukan analisis regresi linear sederhana. Yang kedua, menetapkan variabel bebas dan terikat. Nah, di sini yang nomor 2 ini maksudnya di sini adalah kita menetapkan tujuan daripada analisis, ya, suatu yang kita ingin analisis itu membutuhkan penetapan variabel bebas, yang dimana di sini variabel bebas yaitu kita akan menentukan hubungan antar sesuatu penyakit, ya, atau wabah. Ini yang dinamakan variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel terikat di sini maksudnya yaitu kita perlu menetapkan, ya, bagaimana cara kita akan mencegah daripada wabah atau penyakit atau demam berdarah. Solusi kita untuk mencegahnya, untuk mengatasinya, itulah yang dinamakan dengan variabel terikat. Lanjut tahapan melakukan analisis regresi linear sederhana yang ketiga yaitu lakukan pengumpulan data. Di sini sebelum kita melakukan analisis regresi linear sederhana, perlu kiranya kita mengumpulkan data, supaya hasil daripada analisis kita yang kita kerjakan menghasilkan analisis yang baik. Nah, itulah, ya, perlunya kita melakukan pengumpulan data. Lanjut yang keempat, hitung X kuadrat Y kuadrat XY dan total dari masing-masingnya. Nah, jadi di sini kita perlu menghitung daripada X kuadrat dan Y kuadratnya, X Y-nya, ya, yaitu hasil pengumpulan data tersebut. Nah, maka hasil pengumpulan data tersebut perlu kiranya kita menghitung atau supaya total dari masing-masingnya itu pas begitu. Dan yang kelima, hitung A dan B berdasarkan rumus yang telah ditentukan. Jadi di sini kita akan menghitung A dan B berdasarkan rumus yang telah ditentukan, ya. Yang keenam, membuat model persamaan regresi linear sederhana. Yang ketujuh, menghitung dan menginterpretasi koefisien regresi B, ya. Dan yang kedelapan yaitu selanjutnya menghitung dan menginterpretasi koefisien determinasi R kuadrat, ya. Lanjut. Nah, kita lanjut ke contoh daripada analisis regresi, gitu ya. Lanjut, seseorang mahasiswa, ini contoh, ya. Seorang mahasiswa ingin meneliti tentang pengaruh antar indeks massa tubuh IMT terhadap tekanan darah sistolik pada remaja. Penelitian mengumpulkan data sebanyak 20 respondennya. Dari sini, nah, penelitiannya kita perlu kiranya seperti yang dijelaskan di atas, di
nomor 3 tahapan melakukan analisis regresi itu ya, perlu kiranya kita mengumpulkan data sebanyak 20 responden ya, atau perlu kiranya kita mengumpulkan data yang kita butuhkan. Tapi di sini dijelaskan yaitu kita mengumpulkan data sebanyak 20 responden. Penelitian ingin mengetahui sejauh mana hasil prediksi atau peramalan terhadap variabel akibat responden tersebut. Kita sudah membaca contoh ya, daripada analisis regresi tersebut ya. Yang ini lanjut kita ke tahap penyelesaian. Jadi di sini di dalam tahap penyelesaian kita perlu kiranya ya, menentukan tujuan analisis regresi linear sederhana. Tujuan kita melakukan analisis tersebut ya. Maka di sini perlu kiranya kita akan melakukan tahapan penyelesaian. Yang pertama yaitu kita harus menentukan tujuan analisis regresi linear sederhana. Jadi di sini kita harus menentukan terlebih dahulu tujuan daripada analisis regresi linear sederhana tersebut ya. Jadi di sini tujuannya yaitu memprediksi risiko kejadian kanker paru pada perokok aktif. Yang kedua, menetapkan variabel prediktor atau bebas dan variabel respons terikat ya. Variabel prediktor IMP peak, variabel respons tekanan darah sistolik Y. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data. Nah, di sini yang ketiga seperti yang sudah dijelaskan tadi di atas pada tahapan yang ketiga yaitu pengumpulan data. Di sini yang ketiga melakukan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dari 20 responden. Ya. Nah, data yang akan kita kumpulkan di sini maksudnya yaitu 20 responden ya, dari 20 responden. Ya. Yang keempat, hitung E kuadrat, Y kuadrat, X, Y dan total dari masing-masingnya. Nah, setelah kita melakukan pengumpulan data daripada 20 responden, nah, maka di sana hasilnya akan tertera begitu. Lalu setelah hasilnya baik, sudah hasilnya kita dapatkan daripada hasil analisis yang kita sudah lakukan begitu, maka kita perlu kiranya hitung E kuadrat, Y kuadrat dan X, Y dan totalkan daripada masing-masing hasil analisis regresi yang kita sudah lakukan ya. Kita lanjut ke bagian. Nah, inilah ya penjelasan daripada tahapan penyelesaian tersebut. Nah, ini tabel ya, tahap penyelesaiannya, ini tabel penyelesaiannya. Data analisis regresi linear sederhana. Nah, inilah hasil daripada penelitian yang sudah atau analisis yang sudah dikerjakan ya, yang sudah dilaksanakan. Inilah hasilnya ya, dalam kolom dalam tabel ini ya. Inilah hasilnya data analisis regresi linear sederhana. Nah, di sini nomor 1 18 IMT-nya ya. Selanjutnya tekanan darah sistolik 90, E kuadrat 324, Y kuadrat 8100 ya. XY-nya 1620 ya. Nah, inilah ya, kita lihat ini hasil daripada analisis atau penelitian yang sudah dilakukan. Inilah hasil pengumpulan data daripada 20 responden itu tersendiri ya. Inilah hasilnya yang ketiga. Ini data yang dikumpulkan dari 20 responden. Nah,
Data yang dikumpulkan itu mana dia? Inilah data yang dikumpulkan sebanyak 20 responden tersebut. Inilah 20 data tersebut ya. Lalu yang keempat, hitung X kuadrat Y kuadrat X Y dan total dari masing-masing pengumpulan data tersebut. Nah, jadi di sini inilah hasil daripada penelitian itu ya, hitungannya ini ya. Inilah total daripada masing-masing responden yang 20 tadi ya, hasil data yang dikumpulkan tersebut. Inilah hasilnya. Kita bisa lihat ya di kolom yang paling bawah ya, atau garis yang paling bawah. Inilah dia hasil daripada data yang dikumpulkan dari 20 responden tersebut. Nah, kita lanjut ke bagian yang kelima. Yang kelima yaitu hitung A dan B berdasarkan rumus regresi linear sederhana. Nah, jadi sudah dijelaskan tadi di atas nah di sini ya. Nah, di sini sudah dijelaskan pada tahap melakukan analisis regresi linear sederhana. Nah, di sini di bagian nomor 5, ya, tahap yang nomor 5. Hitung A dan B berdasarkan rumus yang telah ditentukan. Jadi di sini kita menghitung daripada A dan B berdasarkan rumus yang telah ditentukan. Jadi di sini kita menghitung ya, begitu ya. Hitung A dan B berdasarkan rumus regresi linear sederhana yang kelima ini ya. Menghitung konstanta A, Y, X kuadrat min X, Y, N, X kuadrat min X kuadrat. Nah, dari sini ini kita bisa lihat ini ya, hasil daripada data yang dikumpulkan tersebut ya, penghitungan A dan B berdasarkan rumus regresi linear sederhana. Ini rumusnya ya. Ini rumus regresi linear sederhana ya. A dan B-nya ini kita hitung ya. Inilah hasil daripada rumus A ya, berdasarkan A dan B berdasarkan rumus regresi linear sederhana ini ya. Hasil yang A 84,90. Nah, inilah hasil daripada hasil hitungan yang A gitu. Selanjutnya menghitung koefisien regresi B. Nah, di sini kita perlu menghitung koefisien regresi B. Nah, kita lihat di sini B sama dengan N XY min X Y ya, N X kuadrat min X kuadrat. Nah, di sini B sama dengan 20 ya, ini bisa lihat hasilnya 390 ini ya. Maka hasil akhirnya yaitu 1,36. Nah, itulah hasil daripada penghitungan konstanta A dan koefisien regresi B-nya. Nah, di sini hasil akhir penghitungan konstanta A yaitu 84,90, sedangkan hasil penghitungan koefisien regresi B yaitu 1,36. Nah, itulah hasil daripada penghitungan A dan B berdasarkan rumus regresi linear sederhana. Selanjutnya kita beralih ke nomor 6. Nah, di sini nomor 6 yaitu membuat model persamaan linear sederhana. Di sini kita disuruh ya
diperintahkan untuk membuat model persamaan linear sederhana. Di sini kita lihat Y sama dengan A plus BX. Y 84,90 tambah 1,36X ya. Yang ketujuh, menghitung. Inilah persamaan daripada penjelasan yang tadi, atau ini ya, daripada hasil penghitungan konstanta A dan koefisien regresi B tersebut. Ya ini ya. Ini 84,90 ya, ini hasil daripada konstanta A. Tambah dengan 1,36X, ini hasil daripada penghitungan atau jumlah akhir daripada penghitungan penghitungan koefisien regresi B. Inilah hasilnya. Ini hasil daripada penghitungan A dan B ya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu menghitung dan menginterpretasi koefisien regresi B dari hasil koefisien regresi B yang diperoleh sebesar 1,36. Artinya di sini jika terjadi peningkatan IMT satu satuan, maka akan terjadi peningkatan tekanan darah sistolik sebesar 1,36 satuan. Prediksikan tekanan darah sistolik jika IMT sebesar 28, maka Y sama dengan 84,90 plus 1,36 ya, atau 28. Y-nya sama dengan 122,98. Ini jadi jika IMT naik sebesar 28, maka diprediksikan tekanan darah sistolik akan terjadi peningkatan sebesar 122,92 mmHg. Jika IMT naik sebesar 28, maka diprediksikan, nah ini ya, jikalau tekanan darah sistoliknya menaik sebesar atau IMT-nya naik sebesar 28, maka hasilnya yaitu diperkirakan sebesar 122,98. Itulah hasil kalau tekanan darah sistolik jika IMT sebesar 28 ya, diprediksikan tekanan darah sistoliknya jika IMT sebesar 28. Nah, inilah hasilnya 122,98 mmHg. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu pembagian daripada yang tadi. Kita beralih ke atas. Nah ini ya, jenis analisis regresi tersebut ya, itulah yang kedua tadi, yaitu tadi yang pertama kita sudah jelaskan, yaitu regresi linear sederhana. Selanjutnya kita beralih ke yang nomor 2, yaitu jenisnya, yang jenis analisis regresi yang kedua, yaitu nah inilah jenis regresi linear berganda ya. Nah, ini jenis regresi, analisis regresi. Nah, yang nomor 2 yaitu regresi linear berganda. Apa sih itu regresi linear berganda? Di sini kita jelaskan. Regresi linear berganda merupakan alat analisis statistika yang bertujuan mencari seberapa besar pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat, atau sebaliknya satu variabel bebas terhadap dua atau lebih variabel terikat
serta pengaruh antara dua atau lebih, baik dari variabel bebas maupun variabel terikat. Analisis regresi linear berganda merupakan hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen X1, X2, Xn dengan variabel dependen Y. Kita lanjut ke penjelasan yang nomor 2, yaitu ini penjelasan. Maka artinya di sini ialah analisis regresi linear berganda hanya dapat digunakan apabila terdiri lebih dari satu variabel, baik variabel bebas maupun variabel terikat, atau analisis multivariat. Untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, dan untuk menentukan nilai dependen dan independen mengalami kenaikan atau penurunan, maka data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Di sini kita bisa lihat ya, di ini ya, variabel bebas. Nah, di sini variabel bebas ini mempunyai dua cabang, yaitu pengetahuan dan sikap. Nah, sedangkan variabel terikat di sini mempunyai satu cabang, yaitu perilaku pencegahan. Nah, kita sudah jelaskan tadi di atas variabel terikat yaitu perilaku pencegahan. Bagaimana cara kita mencegah suatu wabah atau demam berdarah. Nah, kalau di sini variabel bebas atau pengetahuan, ya, bagaimana kita melakukan analisis untuk mencari tahu atau meneliti ya, pengetahuan atau hubungan pengetahuan dengan demam berdarah atau hubungan pengetahuan dengan virus. Ya, jadi ini kita lanjut ke yang kedua, yaitu sikap. Nah, variabel bebas juga di sini mempunyai ya cabang yang kedua, yaitu sikap. Nah, bagaimana sih sikap kita atau tingkah kita terhadap hubungan pengetahuan dengan demam berdarah atau hubungan dengan virus. Jadi sikap kita di sini dalam menanggulangi atau mengatasi yang namanya demam berdarah, maka perlu kiranya kita menanamkan sikap untuk mencari tahu cara pencegahan daripada demam berdarah tersebut. Nah, itulah ya hasil penelitian. Ini gambar regresi linear berganda. Nah, ini penjelasan daripada regresi linear berganda. Selanjutnya kita beralih ke, nah, di sini dijelaskan, sudah tadi dijelaskan ya, berpanjang lebar, dan kita perlu kiranya mengetahui persamaan umum regresi linear berganda, yaitu sebagai berikut. Di sini persamaannya yang pertama, persamaan regresi untuk dua prediktor. Nah, di sini persamaannya yaitu Y sama dengan A plus B1 atau B kuadrat, E kuadrat plus B kuadrat X kuadrat, yaitu, atau lebih singkatnya lagi, Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Nah, yang kedua yaitu persamaan regresi untuk tiga variabel bebas prediktor. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Persamaan regresi. Nah, ini ya. Yang ketiga yaitu persamaan regresi untuk variabel bebas prediktor. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus
B3 X3 plus BN XN gitu. Jadi di sini analisis regresi dapat digunakan apabila satu atau lebih variabel bebas berhubungan atau berpengaruh terhadap variabel terikat setelah melewati uji statistik sehingga dapat diprediksi sejauh mana hubungan atau pengaruhnya. Sebaliknya, apabila variabel bebas tidak berhubungan atau berpengaruh pada variabel terikat, maka analisis regresi tidak dapat digunakan. Selanjutnya kita beralih ke tahapan. Berikut ini adalah tahapan dalam analisis regresi linear berganda. Nah, di sini tahapan daripada analisis regresi linear berganda. Di sini kami akan jelaskan tahapan dalam analisis regresi linear berganda, yaitu ada 7. Yang pertama yaitu kita perlu kiranya menentukan variabel bebas dan terikat. Yang kedua yaitu melakukan pengumpulan data, ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal. Kita perlu kiranya mengumpulkan data, menentukan variabel bebas dan terikat. Ya, yang ketiga menghitung X kuadrat, X1, X2, Y atau Y1, ya, X2, Y2, X1, X2, X1, Y, X2, Y, dan total dari masing-masing yang telah kita penelitian yang atau data ya 20 responden yang telah dikumpulkan tadi, yaitu menghitung total hasil akhirnya masing-masing nilai X dan Y-nya begitu. Dan yang keempat ini di sini tahapannya yang keempat yaitu menghitung nilai A dan B. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, ya, kita perlu sekiranya menghitung nilai A dan B begitu. Dan yang kelima membuat model persamaan regresi linear berganda. Sudah jelaskan tadi. Dan yang keenam menginterpretasi koefisien regresi B. Yang ketujuh menghitung dan menginterpretasi koefisien determinasi R kuadrat. Nah, di sini kita beralih ke contoh. Seorang peneliti ingin meneliti tentang pengaruh antara dukungan keluarga dan minat belajar terhadap perilaku prestasi belajar siswa di sekolah X. Peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh yang disumbangkan oleh variabel dukungan keluarga dan minat belajar terhadap prestasi belajar. Nah, di sini peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh yang disumbangkan oleh variabel dukungan keluarga. Nah, jadi di sini peneliti itu perlu sekiranya ya ingin mengetahui ya seberapa besar didikan, ya, secara mudahnya begitu. Seberapa besar didikan atau sumbangan atau supportnya ya, di dalam menyekolahkan anaknya begitu, ya, atau sumbangkan oleh variabel dukungan keluarga. Nah, di sini kita ingin mengetahui ya, atau meneliti sejauh mana atau seberapa besar ya, pengaruh yang disumbangkan oleh variabel dukungan keluarga terhadap pembelajaran anak-anaknya, terhadap didikannya, seberapa besar sih didikannya dengan minat belajar terhadap prestasi belajar. Maka peneliti harus melakukan terlebih dahulu yaitu pengumpulan data sebanyak 20 responden seperti yang sudah dijelaskan di atas ya, pada tahapan-tahapan yang di atas tadi. Perlu kiranya kalau kita ingin meneliti suatu masalah atau suatu
misalkan contohnya pembelajaran anak siswa di sekolah begitu, pembelajaran mahasiswa-mahasiswi di sekolah atau di universitas, perlu kiranya kita terlebih dahulu mengumpulkan data sebanyak 20 responden. Supaya apa? Apa manfaatnya pengumpulan data sebanyak 20 responden? Di sana pada saat kita melakukan penelitian, maka perlu kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu di saat kita meneliti tersebut. Supaya apa? Supaya hasil yang kita inginkan, yaitu ingin mengetahui seberapa besar sumbangan atau dukungan oleh variabel dukungan keluarga dan minat belajar terhadap prestasi belajarnya. Supaya di sini kita mengumpulkan data ketika penelitian, supaya kita mengetahui apakah kita mendapatkan hasil positif atau negatif, ya. Karena data itu sangat perlu dikala kita meneliti, ya. Yang dimana data itu akan berfungsi untuk kita mengetahui apakah kita akan mendapatkan hasil positif atau negatif. Kita di saat kita mengumpulkan data, ketika kita melakukan penelitian, maka kita akan mengetahui daripada apakah hasil daripada dukungan keluarga terhadap anaknya yang sekolah lebih baik ataukah lebih besar daripada nilai minat belajar terhadap prestasi belajar anak sekolah atau anak didik tersebut. Maka itulah gunanya data yang kita kumpulkan yang sebanyak 20 responden itu yang akan menentukan, ya, atau yang akan membandingkan apakah lebih besar dukungan keluarga ataukah lebih besar minat belajar anak didik begitu. Itulah data yang akan dikumpulkan akan menentukan hasil yang terbaik daripada keduanya tadi, yaitu dukungan keluarga dan minat belajar anak didik begitu atau pelajar begitu. Nah, maka setelah kita mengumpulkan data atau mengumpulkan data 20 responden, maka terakhir kita akan melakukan, ya, atau menghitung atau mencari total hasil dari masing-masing data yang kita kumpulkan. Setelah kita menghitung atau menghitung akhir atau total daripada masing-masing data yang kita kumpulkan itu, maka di sana pada hasil akhirnya, pada hasil masing-masing penelitian, yaitu dukungan keluarga dan minat belajar mahasiswa itu atau minat belajar para pelajar begitu, apakah lebih banyak nanti hasilnya apakah lebih baik atau lebih tinggi minat dukungan keluarga daripada minat belajar terhadap prestasi belajar. Nah, jadi di sini pada hasil akhir itu atau total masing-masing daripada data sebanyak 20 responden itu akan kita ketahui setelah hasil yang terakhir, hasil dari masing-masing data tersebut begitu, ya. Setelah kita hitung hasil yang terakhir, maka di sana kita akan mengetahui hasil penelitian kita, apakah lebih besar dukungan keluarga atau minat belajar
terhadap prestasi belajar. Nah, lanjut ke bahasan yang terakhirnya di sini. Oke, mungkin hanya itu saja ya, sekiranya bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi khususnya bermanfaat bagi diri pribadi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, bermanfaat bagi keluarga. Semua kita mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tetap semangat ya untuk belajar dalam mengikuti semua prodi yang ada pada pelajaran kita saat ini begitu. Jadi di sini dan saya orang bisa, kenapa kita tidak begitu. Sekali lagi, orang bisa, kenapa kita tidak. Maka mungkin hanya itu saja penjelasan yang bisa saya paparkan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah atau penjelasan yang kurang jelas atau yang kurang baik begitu atau tidak baik. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kata yang salah, maka saya akhiri. Allahumma fiq wal hadi ila sabir rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.